Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Majlis Al-Husain, Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Tahiyatan wa takriman li Sayyidil Munsib Al-Attas Al-Habib Abdullah Bagir bin Abdullah Al-Attas mata'ana Allah bituli hayati asy-syarifah. Salam hormat saya sampaikan kepada munsib kita, Munsib Al-Attas Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada beliau, sehat wal afiyah, barakah dunia, barakah akhirat, dan dengan barakah beliau dan barakah jami' sulal Al-Attas, Allah jadikan kita semuanya barakah dunia dan akhirat. Begitu juga sahibul hajah Al-Habib Umar bin Husain Al-Attas wa ikhwani, beserta para habaib, para kiai yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya mereka semuanya menambahkan barakah untuk dunia kita, akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Sudah kita dengarkan tadi apa yang disampaikan dalam sambutan, bahwasanya ini majlisnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bawa pulang Nabi Muhammad. Hadirin, saat ini kita berada di akhir zaman, fitnah akhir zaman dan fitnah penduduk akhir zaman luar biasa. Tidak bisa kita ingkari lagi, sekarang kita saksikan, baikkan negeri yang kita cintai ini, ataukah agama kita, ataukah akidah kita, bahkan kehidupan sehari-hari kita dihampas dengan fitnah yang dahsyat. Lalu bagaimana jalannya? Bagaimana solusinya untuk keluar dalam hal fitnah yang dahsyat semacam ini? Jadi teringat apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah menyampaikan nasihat kepada sahabatnya. Di tengah nasihat terdengar seorang laki-laki berdiri lalu mengangkat suara dengan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Duhai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Pertanyaan bagus namun waktu yang tidak tepat. Rasulullah tidak menjawab, melanjutkan nasihat beliau. Bahkan beberapa di antara sahabat kurang terima dengan pertanyaan yang tidak tepat waktu tersebut. Maka setelah selesai Rasulullah menyampaikan nasihatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Maka berdirilah seorang laki-laki penanya lalu berkata, "Ana ya Rasulullah." Lalu ditanya oleh Nabi, "Apa yang kau tanyakan?" Maka orang ini berkata, "Mata sa'ah ya Rasulullah." Kapan hari kiamat duhai Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab tentang kapan itu hari kiamat, tanggal berapa dan waktu apa. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'adatta laha." Apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Karena kita semua tahu bersama fitnah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada makhluknya adalah hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada hari kiamat, fitnah yang dahsyat. Bagaimanapun juga Nabi Muhammad begitu juga takut menjumpa dengan hari kiamat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ketika dibangkitkan di hari kiamat, "Ma hadzal yaum ya Jibril?" Hari ini hari apa wahai Jibril? Begitu dahsyatnya hari kiamat hingga Rasul takut lalu berkata, "Ma hadzal yaum ya Jibril?" Jibril berkata, "Hadzal yaum ma wa'adar Rahman." Hari inilah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Fitnah yang teramat dahsyat. Maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya ketika dia bertanya tentang kapan fitnah yang amat besar itu akan terjadi, Rasul berkata, "Ma'adatta laha." Apa yang kau siapkan tentang hari kiamat? Maka sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha bikasrati salatin wala saumin wala zakatin, innama uhibbullah war rasul." Wahai Rasul, aku tidak siapkan untuk jumpa hari kiamat dengan banyaknya salat, padahal beliau ahli salat. Tidak pula aku siapkan dengan banyaknya zakat, padahal beliau ahli zakat. Tidak pula aku siapkan dengan banyaknya puasa, padahal beliau ahli puasa. Namun beliau membuat pernyataan di hadapan Nabi, "Innama uhibbullah war rasul."
namun aku mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ucapan sahabatnya tersebut, maka Rasul berkata, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Di riwayat yang lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan dengan bersama dengan orang yang dicintai. Hadirin, maka semenjak itulah para sahabat memiliki pemahaman tidak ada jalan terbaik selamat daripada fitnah kecuali cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun fitnah yang menghantam mereka, hadirin, yang menghantam Nabi luar biasa. Hadirin, sekarang kita saksikan berapa banyak para ulama dihantam dengan fitnah yang dahsyat. Bahkan para habaib saat ini dihantam dengan fitnah yang dahsyat. Hadirin, tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah diingkari kenabiannya. Maka tidak mustahil anak cucunya pun akan diingkari, namun mereka tidak akan goyang karena datuk mereka pembawa iman, pembawa ketenangan, pembawa kedamaian, dididik mereka dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dikuatkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Rasul mengatakan, tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan aku yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada dirinya, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada hartanya, bahkan melebihi cinta kepada seluruh umat manusia. Hadirin, maka semenjak itulah para sahabat menjadikan tameng terbaik untuk selamat fitnah dunia, terlebih lagi selamat fitnah akhirat adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hadirin, Al-Manasik wan Nagib wan Nagobat telah mengajarkan kepada kami, baikkah di negeri Indonesia yang kita cintai ini, para munsib-munsib, pemimpin para habaib mendidik anak-anak mereka dari kecil untuk cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dididik dari kecil, diajarkan bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara duduknya Nabi, bagaimana cara berdirinya Nabi, dan seterusnya. Hadirin, mereka menanamkan rasa cinta ini diambil daripada adat para sahabat, kehidupan para sahabat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada salah seorang sahabat Nabi yang masih muda, ketika diumumkan peperangan untuk perang Badar, maka ini sahabat muda minta izin kepada ayahnya untuk berangkat jihad ke perang Badar. Ayahnya ketika anaknya minta izin, hadirin, ayahnya bukan melarangnya ataukah mengizinkannya dengan memberikan tameng dan lain sebagainya untuk modal perang. Ayahnya berkata, silahkan berangkat, wala tufariqun nabi fil ma'rakah, silahkan berangkat, namun jangan sekali-sekali kau meninggalkan Nabi di medan perang. Dididik dengan cinta, dididik dengan mahabbah kepada Rasul, boleh berangkat perang, jangan tinggalkan Nabi di medan perang. Anak muda berangkat ke medan perang, hasil jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hasil jihad di jalan Allah, kedua tangan dan kakinya terputus. Hadirin, dan ini hamba Allah, anak muda sahabat Nabi dalam keadaan hidup, maka dibawa, digotong jasadnya yang masih hidup, yang kedua tangan dan kakinya telah terputus, dibawa masuk ke kota Madinah, digotong, ditandu oleh sahabat, lalu diletakkan di pintu rumah ayahnya, diketoknya pintu rumah ayahnya. Ketika dibukanya pintu rumah dari ayah seorang anak yang masih hidup, ayahnya melihat anaknya dalam keadaan yang masih hidup, kedua tangan dan kakinya terputus. Tidak berapa lama Rasulullah lewat bersama sahabatnya. Rasulullah memandang ayahnya dengan pandangan kenabian, pandangan kerasulan. Lalu ayahnya melihat kepada anaknya yang kedua kalinya, menunjuk wajah ayahnya, anaknya menunjuk kepada anaknya, lalu berkata, Rabbaituka fi misli hadzal yaum ya bunai. Aku didik engkau wahai anakku untuk semisal hari ini, kedua tangan dan kakimu terputus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, inilah sekarang yang harus kita buktikan. Hadirin, bahkan kita di negeri Indonesia, untuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak dituntut satu jari kita untuk terputus. Berbeda dengan saat ini saudara kita yang berada di Palestina. Hadirin, mereka menjaga Masjidil Aqsa hanya karena bekas tapak tilas Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa dijaga dengan ribuan jutaan nyawa. Hadirin, mereka tidak segan-segan melumurkan darah, melumurkan nyawa di jalan-jalan Gaza hanya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa.
hanya untuk mempertahankan tapak tilas dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtuhum ahlal Gaza, ya bakhtuhum ahlal Gaza. Beruntunglah para penduduk Gaza telah membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terima para syahid. Mudah-mudahan Allah terima para syahid Gaza. Mudah-mudahan Allah terima para syahid Gaza. Allah berikan kemenangan kepada masyarakat Palestin. Allah hancurkan musuh-musuh dan damarlahu damar tadbira. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya musuh daripada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bukan hanya mereka saja. Masih banyak sahabat yang lain mendidik kita bahwasanya modal terbaik hadirin untuk bisa dapatkan kemuliaan di akhirat, jangan bangga dengan salat kita walaupun kita banyak salat. Jangan bangga dengan puasa kita walaupun kita banyak puasa. Bagaimana seorang Arab Badui, diriwayatkan oleh sahabat Anas, seorang Arab Badui maju ke hadapan Nabi lalu berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu qauman walam astati an amilu bima amalu. Wahai Rasul, aku ini mencintai suatu kaum namun aku tidak bisa mengikuti amal ibadah kaum tersebut. Rasul berkata, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka diulang lagi pertanyaan sahabat ini, dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama terulang 3 kali. Riwayat yang ketiga Rasul berkata, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Hadirin, dari sahabat Anas inilah para sahabat yang lainnya senangnya, gembiranya bukan main apa, modal mahabbah kepada Nabi, mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Kita dengar bagaimana kisah sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugarrin. Sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugarrin hadir di peperangan Badar. Hasil dari perang Badar, mata kanannya sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugarrin jatuh ke pipinya. Ditangkapnya dengan tangan kanannya, berlari ke hadapan Nabi. Di hadapan Nabi ini sahabat berkata, ya Rasulullah, aini. Duhai Nabi Muhammad, mataku. Duhai Nabi Muhammad, mataku. Duhai Nabi Muhammad. Maka Rasul berkata, ya Qatadah, in syi'ta radadtu alaik wa in tasbir falakal jannah. Wahai sahabatku Qatadah, kalau kau mau sabar, surga balasan untukmu. Namun jika kau hendak, aku akan kembalikan matamu dengan izin Allah. Ditawarkan biji mata yang jatuh ke pipinya, ditawarkan oleh Nabi dengan surga. Hadirin, maka ini sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugarrin berkata, ya Rasulullah, al-jannah jaza' jamil, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Duhai Nabi, surga sebaik-baiknya balasan. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, alam pikir belum pernah terlintas. Rad alail ain, namun kembalikan mataku ya Rasulullah. Rasulullah heran, ma bika ya Qatadah, ada apa denganmu wahai Qatadah? Ditolak surga, diminta kembalikan matanya. Maka ini sahabat Qatadah berkata, ya Rasulullah, bukan aku menolak surga untuk melihat kehidupan dunia, bukan aku menolak surga untuk melihat apa yang ada di bumi ini ya Rasul. Namun apalah artinya masuk surga jikalau tidak bisa melihat wajahmu? Sungguh aku lebih merindukan memandang wajahmu di alam dunia ini daripada menanti hingga yaumul qiyamah. Maka diminta kembalikan matanya, maka dikembalikan matanya oleh Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya pengembalian. Dan semenjak itulah keturunan Qatadah bangga dengan cintanya kepada Nabi Muhammad. Semua keturunan, anak keturunan Qatadah berbangga dengan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz berjumpa dengan cucunya Qatadah, Ibn Qatadah, cucunya daripada sahabat Qatadah. Ditanya sama Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, man anta ya Fattah, siapa engkau wahai anak muda? Maka anak muda ini dengan lantang mengatakan, ana ibnul ladzi salat ala khaddihi ainuhu farudda bi kaffil Mustafa ahsanar raddi. Aku adalah cucu dari seorang kakek yang matanya jatuh ke pipinya dan dikembalikan oleh Rasulullah dengan telapak tangan sucinya dengan sebaik-baiknya pengembalian. Hadirin, semenjak saat itulah mereka berbangga dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah generasi terbaik di antara umat Nabi Muhammad yang harus kita ambil contoh hadirin, yang kita harus ambil manfaat hadirin. Telah banyak berlalu dalam kehidupan orang-orang sebelum kita, orang-orang hebat semisal Bilal bin Rabah. Ketika dalam keadaan sekarat sahabat Bilal bin Rabah
Raut wajahnya yang sudah tua renta, tampak letih, lelah dengan kehidupan. Dalam keadaan sekaratnya, istrinya yang berada di sampingnya berkata, wah Karabah, wah Karabah, alangkah kasihannya suamiku Bilal. Tidak tega aku lihat suamiku Bilal. Maka dalam keadaan yang semacam itulah Sayyidina Bilal mendengarkan istrinya mengucapkan semacam itu. Terbuka mata Sayyidina Bilal, memandang kepada istrinya, lalu berkata, la ya zauji, la ya zaujati, bal guli wa tarabah gadan liqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Jangan wahai istriku, jangan ucapkan alangkah kasihannya Bilal, jangan ucapkan alangkah sedihnya Bilal, namun ucapkanlah alangkah beruntungnya Bilal, karena besok hari akan berjumpa dengan kekasihnya, sahabatnya Nabi Muhammad beserta pasukannya. Hadirin, Sayyidina Bilal paling cinta yang namanya kematian. Kenapa? Ba'dal maut liqa'il mahbub. Ba'dal maut liqa'il mahbub. Karena Sayyidina Bilal cinta kematian, karena Bilal tahu setelah kematian dia akan berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, ini perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung. Kita berharap perkumpulan semacam ini yang melahirkanlah rasa cinta besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat hadirin, lihat, mata kalian sudah dididik bagaimana para habaib dengan dahsyatnya terhampas fitnah yang dahsyat, lisan mereka tertutup. Hadirin, la yajib wala yarud, enggak jawab, enggak sikafin. Kenapa? Mereka berdoa di malam hari, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Mereka mengangkat tangan di malam hari dengan berkata, Allah hidayahi mereka karena mereka tidak tahu. Hadirin, begitulah keadaan orang-orang yang sudah ada jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampasan tidak akan mengurangi rasa kehidupan dunia mereka yang nikmat, bahkan kehidupan akhirat mereka akan mereka jumpai dengan nikmat. Hadirin, maka dari itu kita berharap besar dengan pengajian maulid yang semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan barakah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan barakah yang terbesar Allah jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakah yang terbesar Allah jadikan bangsa Indonesia ini bersatu dalam persatuan. Allah kokohkan para habaib, Allah kokohkan para ulama, Allah satukan para habaib dan kiai. Allah kesampingkan segala macam fitnah-fitnah yang menghampas mereka. Dan pada puncaknya kita minta barakah di antara barakah majelis maulid yang diadakan di seluruh alam dunia ini, di seluruh lapisan atas muka bumi ini. Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika bihubbika wa hubbin nabiyyika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.